Saya akan menjadi ancaman nyata untuk para pelaku usaha yang nakal. Saya sampai gebrak meja ya. Ya, saya lihat. Itu udah akumulatif sebetulnya bos. Udah baju gerah, tempat ruangannya kecil, dapat emak-emak yang begitu modelnya. Waduh. Padahal tuh gerah banget Gue ya. kalau nggak menteri gue gampar, gue tabuk gitu. Kalau saya kan saya tahu semua nih. Ini perusahaan-perusahaannya, ini kayak Lion ya kan. Dia anggota dewan sana, saya nggak peduli, saya tabrak. Yang ini kenal dengan menteri ini, saya tahu tuh, saya tabrak gak peduli. Yang ini dekat dengan pejabat itu, saya tabrak. Gak ada urusan. Industri yang terbang-terbangan itu tuh, yang disidak. Yang ijazah pilotnya ditahan ya? Ya semua, jangankan pilot, sampai security juga ditahan. Nah di Jakarta juga sama. Jakarta itu dari yang merasa perusahaannya besar, punya backing general, pejabat dan sebagainya, juga angkat bendera putih. Gue nggak mau seperti Purna-Purna itu tuh. Ada Purna-Purna itu kan, Purna-Purna itu. Jenderal-jenderal tua mau bicara revolusi. Yang mimpin umurnya 80 tahun. Gimana revolusi itu dipimpin anak muda. Balik lagi di Bikin Terang, sekarang lagi bahas katanya cari kerja makin sulit. Antara cari kerja makin sulit atau yang nyari kerja yang milih-milih, kita juga nggak tahu. PHK juga makin banyak, sudah ada bersama kami. Muhammad Naker, Emmanuel Ebenezer, selamat pagi, siang, sore, malam. Bang Noel. Sesuai kebutuhannya, mau siang, pagi, sore, malam. Kalau buat dia mah tiap hari tuh pagi, siang, malam sama aja. Pagi, siang, sore, malam sidak. Karena katanya 24 jam tuh handphonenya nggak pernah ditutup. Serius. Banyak orang lapor. Lapor apa bang? Bang, ijazah saya bang. Bukan ijazah juga banyak. Ada yang suaminya ijazah ditahan istrinya. Ada yang istri ditahan suaminya ijazahnya. Macam-macam. Serem banget. Nah, itu semenjak abang tampil itu ya. Gimana itu? Itu tampil ke perusahaan, lihat. Saya dengar banyak orang yang nelfon, minta tolong. Banyak. Urusan utang juga sekalian katanya bang. Sampai persoalan utang-utang. Gitu. Utang. Kemudian yang tadi saya sampaikan di awal. Yang istrinya nahan ijazah suaminya. Minta suaminya balikin ke istrinya. Begitu juga sebaliknya. Ini masalah domestik juga apa? Sampai domestik. Gue bilang kacau ini apa gitu. Sampai ada yang ngutang BPKB-nya ditahan. Kemudian ada yang minjem duit, KTP-nya ditahan. Terus saya bilang ini kamu gak urusan saya. Urusan saya kalau perusahaan melakukan penahanan ijazah. Baru saya bilang saya mungkin bisa membantu. Tapi kan aduan-aduannya aneh-aneh. Tapi saya senang ya, saya senang. Artinya rakyat kita ini kan butuh yang namanya kehadiran seorang pemimpin. Pertama itu. Kedua yang gak kalah penting adalah negara hadir tengah mereka. Karena selama ini kan negara ini tidak punya wajah ya. Kenapa tidak punya wajah? Ya gimana ya, kita apa yang persis selalu disampaikan Pak Prabowo lah ya. Udahlah, bangsa saya ini kan sebetulnya menjadi Indonesia sudah lama. Artinya pesan itu semua sudah kita tahuin tuh. Artinya jangan lagi praktek-praktek yang kira-kiranya merugikan rakyat, merugikan republik ini, merugikan negara, sudahlah. Kan kita lagi mau menyusun negara ini lebih baik. Karena saya berkali-kali sidak, mayoritas kan mereka itu ya diskusi dengan saya. Sebenarnya ada gak sih Pak kepastian gitu. Ada gak sih aturan gitu loh. Akhirnya ya bilang oh iya problemnya di situ gitu. Akhirnya kita diskusi walaupun sangat dinamis ya di lapangan ya. Banyak kan ya nolak dan gak ngaku dan mayoritas juga mengkambing hitamkan karyawan dan buruhnya. Seperti apa sih bang? Misalnya kayak ya buruhnya tidak jujur, bawa kabur uang apa dan sebagainya. Kita sih diemin aja. Pertama mungkin kita akan iyakan ya, kedua, ketiga. Tapi kalau semuanya mengkambing hitamkan buruhnya, ya akhirnya kita mulai tahu. Saya tanya, kok begitu Pak? Misalnya kayak buruhnya pindah kerja. Ya. Ini orangnya ini Pak nggak disiplin nggak kerja. Baru berapa bulan bekerja sudah keluar. Akhirnya kita cek. Ya gajinya di bawah UMR. Ya wajar lah kabur. Kedua, tekanan kerjaan di tempat dia bekerja juga tidak
tidak membuat dia nyaman. Misalnya seharusnya dia sebagai operator sebuah perusahaan disuruh juga ngangkat-ngangkat apa, disuruh juga apa. Jadi Multitasking. nah multitasking itu, nah kadang-kadang itu yang membuat para pekerja juga tidak nyaman. Seharusnya kan Pak, misalnya saya sebagai kameramen lah di sebuah studio, ya udah kameramen dong. Ngapain saya suruh ngangkat-ngangkat bangku, suruh nganter-nganter apa gitu loh. Kan itu bukan pekerjaan saya. Nah ini yang kadang-kadang menjadi problem para pelaku usaha. Nah makanya sekarang dengan aktifnya saya melakukan penyidakan, ya akhirnya saya makin tahu persoalan di bawah. Selain wajah negara tidak ada, ya pelaku usahanya nakal-nakal. Makanya kalau mereka ngotot, pintu masuknya saya sederhana. Udah ijazah dulu. Di belakang itu banyak banget persoalan. Apa aja? Gajinya yang di bawah UMR. Lantas norma K3-nya juga berantakan gitu loh. Sampai tidak ada yang namanya buruhnya tidak dikasih namanya layanan BPJS tenaga kerjaannya. Banyak. Oh jadi Gitu. ijazah itu cuma pintu masuk Pintu doang masuknya sebetulnya? masih ketawa-tawa aja. Pintu masuknya ijazah dulu. Ngotot baru kita hajar pakai yang lain-lain gitu loh. Sebetulnya dengan ijazah aja mereka itu bisa kita pidana. Misalnya menahan ijazah itu kena pidana penggelapan. Sudah pasti tuh. Ya. Gitu kita kena pasal 374. Kedua, kalau seandainya mereka pelaku usaha minta tebusan, kita kenakan pasal pemerasan. Nah selama ini kan mereka merasa punya backing. Wah perusahaan ini anggota dewan di DPR. Perusahaan ini dia dekat dengan pejabat ini, menteri ini, jenderal ini, jenderal itu. Kalau di saya nggak ada urusan, tabrak. Yang dengan ormas nggak ada? Dekat dengan ormas gitu? Dekat dengan ormas, karena wajah negaranya udah jadi ormas. Gimana? Bung. Makanya mau mereka mempraktekkan itu karena wajah negara seperti ormas. Bung Noel, Yo. ketika saya mencari kerja ya sekitar 15-16 tahun yang lalu. Itu memang modelnya kan MT ya Bang ya? Manajemen training. Itu kan kontrak 3 tahun sampai 5 tahun ijazah ditahan. Makanya ketika ijazah ditahan menjadi sebuah polemik saya agak kaget gitu. Karena ketika itu wajar. Wajar karena itu dianggap sebuah kewajaran yang tidak wajar. Bagaimana apa korelasinya ijazah dengan pekerjaan? Terkecuali sertifikat. Misalnya kawan-kawan merekrut kawan-kawan untuk misalnya dunia broadcast. Dia ternyata tidak punya disiplin ilmu soal bagaimana menjadi operator kamera, kameramen. Ya kawan-kawan sekolahkan tuh. Lantas dapatlah sertifikat. Nah itu masih boleh. Sertifikatnya ditahan. Sertifikatnya ditahan. Sampai 3 tahun gitu misalnya. Nggak boleh juga sampai 3 tahun. Maksimal setahun atau 2 tahun. Misalnya kontraknya 3 tahun berarti 1 tahun. 5 tahun cukup 2 tahun. Nggak boleh sampai selesai dia sampai di lay off. Kemudian sertifikatnya ditahan nggak boleh. Karena dulu sampai, mohon maaf nih, sampai bank-bank kelas bank BUMN pun melakukan itu Bang. 3 tahun, 5 tahun, Betul. manajemen trainee, ijazah ditahan. BUMN yang mencoba tahu. Kalau misalnya, nanti aja Bang riset sendiri. Enggak, gue udah tahu. BUMN yang gue sebut nih BNI, BRI, lantas Pelindo, PT Pos, lantas apalagi itu banyak tuh. Itu masih sekarang? Enggak, sekarang Tapi udah sudah enggak. enggak. Dulu. Belasan tahunnya tahun Sekarang 2009, 2010. pas saya masuk ada wamen yang gila, ya mereka mulai ya takutlah disidak sama saya. Saya kira memang konsepnya manajemen trainee itu seperti itu Bang. Kalau soal manajemen training kita tidak pernah mempermasalahkan ya. Selama itu sesuai dengan ketentuan PP ya, peraturan perusahaan ya. Itu. Tapi ada satu yang nggak boleh yang dilakukan adalah praktek ilegal tadi penahanan ijazah. Karena itu tidak ada korelasinya. Bahkan kalau misalnya nih. Itu kan dokumentasi pribadi orang. Kalau lu yang nyekolahin lu dari SD sampai kuliah. Yang nahan perusahaan gimana logikanya? Misalnya nih, saya misalnya kontraknya 3 tahun, saya baru 2 tahun, saya keluar. Kalau mau ijazah saya diambil, saya mesti Tebus, nembus sejumlah tebus. uang. Kalau Iya. enggak ya ijazah saya ditahan gitu. Ya nggak boleh, tetap nggak boleh. Praktek pertamanya aja sudah salah menahan ijazah.
Kedua, ketika perusahaan itu pelaku usaha minta tebusan, lebih salah lagi. Makanya saya bilang pertama nahan ijazah akan kita kenakan pasal penggelapan. Kedua, ketika mereka minta tebusan, kita kenakan pasal pemerasan. Kan kadang-kadang di perjanjian kerjasamanya itu ada yang namanya praktek penalti. Sampai 100 juta bahkan. Oh 100 juta lu kecil. Ada yang sampai 300, 1,7 M. Enggak, maksudnya Itu kan belasan satu tahun yang lalu dokter-dokter. itu 100 jutaan. Ya kan mereka kan kemarin bukan baru sekarang. 300-an itu. Ada 10 tahun yang lalu. Ada yang 15 tahun yang lalu yang nggak mampu, akhirnya kan gini logikanya. Orang bekerja itu nyari uang. Bukan malah minta ngebuang uang lagi. Berarti di situ ada modus kejahatan yang dilakukan oleh para perusahaan. Khususnya HRD ini. Gitu. Makanya saya sampaikan, saya akan menjadi ancaman nyata untuk para pelaku usaha yang nakal. Gitu. Saya akan menjadi ancaman nyata buat mereka. Bang, ini kan ada beberapa teman saya yang gila, perusahaan gue baru pertama kali datangin wamen. Tapi urusannya ngurusin ijazah gitu kan. Nah, apa yang mendasari Bang Noel sampai akhirnya turun ke lapangan, datang ke perusahaan, bahkan ada yang ngunciin pintu segala, nggak boleh masuk. Apa yang mendasari Bang sehingga menjadi viral seperti sekarang? Gini, ini kan rakyat, ini konteks bernegara ya. Kita harus melihat ada nilai itu. Ini negara, kewajiban negara adalah melindungi warga negaranya. Nah mereka-mereka yang ditani ijazah itu kan warga negara. Kenapa kita saya harus sampaikan di sini ya, saya sedikit menyampaikan kenapa saya terkadang sidak itu harus pakai baju dinas ya, baju dinas. Walaupun itu ternyata salah tuh. Salahnya kenapa? Ternyata yang saya pakai itu waktu di Surabaya itu buat upacara, buat sidak, udah salah. Saya pikir Jenderal Noriega itu. Iya, gue juga salah, udah pernah kena baju kan, gue mau gagah-gagah aja, gue keren ada 3 bintangnya kan. Padahal cuma 4 hari di Magelang. Gue datang tuh, itu datang sana ya gitulah. Ya kita nggak dihargain, ditutup, diapain lah, kita mau dikadal-kadalin lah, apa pokoknya. Ketika kita sidak yang di Surabaya itu, perempuan itu budiannya itu tidak kooperatif. Padahal kita sudah tunjukin, Bu, saya ini wakil menteri. Ini ada Kapolres. Ini ada Wadir Krimsus dari Polda Jawa Timur. Ini anggota dewan ini. Gak peduli dia. Tetap aja nggak dianggap. Kita diem ya. Pokoknya terus, bahkan dia tidak mengakui karyawan yang menjadi karyawannya bekerja di situ tidak diakui juga. Sampai terakhir ijazahnya tidak diakui juga bahwa dia nahan. Padahal perempuan yang namanya Bu Putri itu adalah HRD-nya. Ya. Nah akhirnya ya saya sampai gebrak meja ya. Ya, saya lihat. Itu udah akumulatif sebetulnya bos. Udah baju gerah, tempat ruangannya kecil, dapat emak-emak yang begitu modelnya. Waduh. Padahal itu gerah banget ya. Gue kalau nggak menteri gue gampar, gue tabuk gitu. Gue pejabat. Itu udah nahan emosi tuh. Iya Bu, tingkat dewa tuh bos. Iya. Makanya orang hormat banget sama gue, bukan hormat bajunya ya kan. Hormat karena, wih Kesabarannya luar biasa. sabar tingkat dewa itu. Aduh kalau nggak gue timpin orang mama ini. Iya itu gue gebrak meja aja, brak. Wah saya jadi apa katanya. Iya, itu. Atau dia bilang apa tuh, saya jadi takut. Saya jadi takut gitu. Ini jadi takut, ini jadi drakor dia. Kurang ajar drakor dia, ya kan. Dia memang pemain watak tuh Bang. Iya, Pemain watak. itu loh. Dia selalu Pemain mengembalikan drakor. respon dari kita. Selalu begitu kan, itu drakor. Nah, mungkin ya saking nggak teganya nih Dirkrimsus ya, kasihan lah saya, udah tahan emosi tingkat dewa. Dia bisikin lah ke saya, Pak Wamen, jangan Pak Wamen tuh ya. Kayak udah deh saya aja deh ngerjain nih Polda, kayak gini-ginian kita udah ribuan nih ke polisi kok ngerjain kayak begini nih. Orang-orang yang ngaku, yang modus-modus gini udah. Akhirnya ya ditangani langsung polisi gitu. Sekarang ijazah semua dikembalikan berarti? Nggak dikembaliin, polisi nangani langsung. Nah, sekarang udah aman berarti? Nggak mau, polisi nggak mau ngembaliin. Polisi mau itu jadikan bukti. Karena ditangkap, digeledah rumahnya. Baru dapat 108. Padahal dulu kita hanya minta pulangin. 34. Ternyata ada 108. Gitu. Dan menurut saya apa yang dilakukan polisi itu udah luar biasa. Berarti nanti akan disidangkan berarti ya? Bu? Oh sidang dong, penjara nggak ada urusan. Bang,